Pertumbuhan. Tujuan praktikum adalah untuk mengetahui pengaruh oksin pada pertumbuhan kacang hijau dan mengetahui pertumbuhan daun sebagai bentuk pertumbuhan organ pada tanaman. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah kardus, handphone, alat tulis, wadah, dan milimeter blok. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah kecambah, kacang hijau, dan daun mangga. Cara kerja. Pertama, pengaruh oksin terhadap pertumbuhan. Kecambah kacang hijau disiapkan dan diberi 3 perlakuan. Kecambah diletakkan di tempat gelap, diletakkan di tempat terang, dan diletakkan di kardus yang dilubangi pada sisi kanan atau kiri. Pertumbuhan kecambah diamati. 2. Pertumbuhan daun. Daun disiapkan sebanyak 5 lembar dengan ukuran yang berbeda, dari ukuran paling kecil hingga ukuran yang paling besar. Daun yang didapatkan digambar pada milimeter blok dan dihitung luasnya. Hasil didapat dibuat kurva. Menurut Berker dan Pilmem 2007, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, bentuk, berat, dan jumlah sel. Menurut Campbell DKK 2003, pertumbuhan tanaman dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi di ujung tanaman pada jaringan meristem apikal yang ditandai dengan penambahan ukuran dan panjang pada bagian batang tumbuhan. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi di bagian tengah batang karena adanya penebalan secara progresif pada akar, dan tunas yang ditandai dengan adanya pertambahan besar pada organ tanaman. Kecambah kacang hijau yang ditutup dengan kardus, batang tumbuhannya lebih tinggi dibandingkan kecambah kacang hijau yang diletakkan di tempat terbuka. Karena pada tempat terang, hormon oksin tumbuhan rusak akibat terpapar matahari, sehingga batang tumbuhan lebih pendek, tapi batang kokoh dan warna daun hijau. Sedangkan pada tempat gelap atau ditutup kardus, hormon oksin tumbuhan bekerja sehingga batang tumbuhan tinggi, tapi tidak kokoh dan warna daun pucat. Ini sesuai dengan teori menurut Ningsi 2019 yang menyatakan bahwa tumbuhan yang diletakkan di tempat terang lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap. Tumbuhan yang diletakkan di tempat terang, hormon oksinnya rusak karena ada cahaya matahari, sehingga laju pertumbuhan tanaman berkurang. Akibatnya batang lebih pendek, tetapi daun berkembang sempurna, warna hijau, dan batang tanaman lebih kokoh. Sedangkan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap, hormon oksinnya bekerja karena tidak ada cahaya matahari, sehingga tumbuhan tumbuh lebih cepat, tapi batang tidak kokoh dan warna daun pucat. Kecambah kacang hijau yang ditutup kardus yang dilumbangi pada satu sisi, batang tumbuhan lebih tinggi dibandingkan kecambah kacang hijau yang ditutup kardus dan di tempat terang, karena ada satu sisi yang terkena cahaya matahari dan sisi lain tidak terkena cahaya matahari. Hal ini sesuai dengan teori menurut Silviculture 2007 yang menyatakan bahwa hormon oksin rusak jika terkena cahaya, sehingga ujung batang tanaman yang terpapar cahaya pertumbuhannya lambat, dan hormon oksin bekerja pada sisi batang lain yang tidak terpapar cahaya, sehingga pertumbuhan batang cepat. Hal ini mengakibatkan batang tumbuh ke arah cahaya matahari. Simoid dari 5 ukuran daun mangga yang berbeda termasuk ke dalam fase logaritmik karena ukuran daun bertambah. Hal ini sesuai dengan teori menurut Soeharjono dan Guntoro 2013 yang menyatakan bahwa fase logaritmik adalah laju pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran tanaman. Kesimpulan 1. Kacang hijau yang hormon oksinnya rusak akibat terpapar cahaya matahari. Pertumbuhan kacang hijau lambat, akibatnya batang pendek tetapi warna daun hijau dan batangnya kokoh. Kacang hijau yang dipengaruhi hormon oksin, pertumbuhannya cepat tetapi batangnya tidak kokoh, daun kecil dan pucat. 2. Pertumbuhan daun yang dilihat dari kurva simoid menunjukkan garis kurva ke atas yang termasuk ke dalam fase logaritmik sebagai tanda adanya pertumbuhan organ pada tanaman, yaitu pertambahan ukuran daun.